Selamat siang Ibu dan teman-teman, Shalom. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar teologi yang di dalamnya satu, definisi ilmu teologi, yang kedua, perbedaan dan hubungan antara ilmu teologi dan ilmu religi, yang ketiga, ilmu teologi dan spiritualitas. Berikut adalah konsep dasar teologi. Definisi ilmu teologi adalah studi tentang Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Ini melibatkan analisis sistematis terhadap keyakinan agama, doktrin, dan pengalaman spiritual. Yang kedua, perbedaan dan hubungan antara ilmu teologi dan ilmu religi. Ilmu teologi itu berfokus pada pemahaman rasional dan sistematis tentang Tuhan dan keyakinan agama tertentu, sedangkan ilmu religi berfokus pada studi agama yang lebih luas tentang fenomena agama dalam berbagai budaya masyarakat, termasuk aspek sosiologis dan historis. Hubungan teologi dapat dianggap sebagai bagian dari studi agama yang lebih luas, memberikan perspektif internal dan keyakinan dari dalam agama itu sendiri, sementara studi agama memberikan pandangan eksternal dan analitis terhadap agama. Yang ketiga, ilmu teologi dan spiritualitas. Ilmu teologi memberikan kerangka konseptual dan doktrin untuk pemahaman atau memahami spiritualitas. Sedangkan spiritualitas adalah pengalaman pribadi dan praktik yang berhubungan dengan pencarian makna, tujuan, dan hubungan dengan suatu yang lebih besar dari diri sendiri. Hubungan teologi dapat membimbing dan membentuk spiritualitas, sementara pengalaman spiritual dapat memperkaya dan memperdalam pemahaman teologis. Yang berikut kita akan masuk dalam sejarah ilmu teologi. 1. Tahun 100 sampai 600 gereja kuno. Yang kedua, tahun 600 sampai 1500 abad pertengahan. Sedangkan sejarah ilmu teologi dapat dibagi menjadi beberapa periode utama. 1. Gereja kuno dalam kurun 100 sampai 600 Masehi. Periode ini mencakup masa awal perkembangan teologi Kristen dan Yahudi. Pada masa ini, perkembangan melalui tulisan-tulisan para bapa gereja seperti Irenaeus, Tertullian, dan Agustinus. Fokus utama adalah penafsiran kitab suci dan pembelaan iman. Berikut abad pertengahan. Dalam kurun 600 sampai 500 Masehi, 1500 Masehi. Periode ini dikenal sebagai masa skolastik, di mana teologi diintegrasikan dengan filsafat. Tokoh penting termasuk Thomas, Aquinas, dan Asclepius yang
mengembangkan argumen rasional untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan doktrin iman. Teologi menjadi disiplin utama dalam pendidikan universitas dan sering dipandang sebagai ilmu sempurna. Yang berikut, revolusi dan perkembangan selanjutnya. Dalam kurung 1500 abad ke-17 dan seterusnya. Periode ini menandai munculnya reformasi Protestan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kritik terhadap otoritas gereja. Teologi mengalami diversifikasi dan munculnya berbagai aliran-aliran baru. Kini teologi terus berkembang dalam konteks modern, termaksud dialog antaragama dan teologi kritis. Yang berikut sejarah ilmu teologi. 1. Tahun 1500 sampai 1700 reformasi gereja dan perkembangan selanjutnya. Yang kedua, tahun 1700 sampai 1960 zaman modern. Berikut adalah sejarah ilmu teologi dari tahun 1500 hingga 1960. Periode ini ditandai dengan reformasi Protestan dimulai pada abad ke-16. Martin Luther mempublikasikan 95 tesis pada tahun 1517 yang memicu gerakan reformasi. Ini menentang otoritas paus dan hierarki gereja Katolik. Teologi reformasi menekankan otoritas Alkitab, kedaulatan Allah, dan teologi perjanjian. Gereja-gereja reformasi juga menekankan kesederhanaan ibadah. Berikut sejarah ilmu teologi. 1. Tahun 1960 hingga sekarang, ilmu teologi di dunia. Ketiga, perkembangan pendidikan dan ilmu teologi di Indonesia. Berikut adalah sejarah ilmu teologi dari tahun 1960 hingga sekarang dengan fokus pada dunia ketiga dan berkembang di Indonesia. 1. Tahun 1960 sekarang teologi di dunia ketiga. Teologi pembebasan munculnya di Amerika Latin pada tahun 1960-an sebagai respon terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Teologi ini menekankan pilihan untuk kaum miskin menggunakan analisis sosial ekonomi, Marxis, tokoh-tokoh kunci termaksud Gustavo Ewatt, didirikan pada tahun 1976 oleh para teologi negara-negara berkembang. Tujuannya adalah untuk menafsirkan Injil dalam konteks dunia ketiga dan mempromosikan perjuangan untuk pembebasan.
Sedangkan konteks dan karakteristik teologi. Dunia ketiga muncul dari pengalaman dan misi Barat menciptakan cara baru dalam berteologi yang berbeda dari tradisi teologis. Pendidikan teologi di Indonesia terus berkembang dengan berdirinya berbagai sekolah tinggi teologi dan fakultas teologi di universitas-universitas Kristen. Selanjutnya, demikian ilmu teologi di dunia ketiga. Di Indonesia telah mengalami berkembang signifikan sejak tahun 1960 teologis yang relevan dengan konteks lokal dan global. Selanjutnya kita akan masuk dalam bidang bilbika. Perjanjian Lama dalam Gereja Kristen. Yang kedua, Perjanjian Lama menurut Bilbila Hebrika. Sedangkan yang ketiga, kitab-kitab Deuteronika. Yang keempat, kitab Perjanjian Baru menurut Protestan maupun Katolik. Perjanjian Lama dalam Gereja Kristen. Perjanjian Lama adalah bagian utama dari Alkitab Kristen yang sebagian besar didasarkan pada Alkitab Ibrani. Terdiri dari berbagai kitab yang disusun oleh berbagai penulis selama berabad-abad. Kuno Perjanjian Lama bervariasi di antara gereja-gereja Kristen. Kalangan Protestan umumnya menerima 39 kitab yang terdapat dalam kuno kanon kitab Ibrani, sementara Katolik Roma menerima lebih banyak kitab. Perjanjian Lama dianggap penting karena meletakkan dasar berbagai banyak kepercayaan dan praktik Kristen. Secara tradisional, Perjanjian Lama dibagi menjadi 4 bagian. Kitab-kitab sejarah, kitab puisi, dan kebijaksanaan serta kitab para nabi. Perjanjian Lama menurut Bilbila Hebrika. Bilbila Hebrika adalah edisi standar dari teks Ibrani. Alkitab Ibrani terdiri dari 3 bagian utama: Torah, hukum, Nevim, nabi-nabi, dan Ketevium. Tulisan urutan kitab dalam kitab Ibrani berbeda dengan Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen. Kitab-kitab Perjanjian Baru menurut Protestan maupun Katolik Roma. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab yang sama baik dalam kitab Protestan maupun Katolik Roma. Kitab-kitab ini meliputi Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, surat-surat dan kitab Wahyu. Perjanjian Baru adalah dasar bagi kepercayaan Kristen dan mencakup berbagai genre, termasuk sejarah, surat, dan nubuat. Kitab-kitab ini dianggap sebagai wahyu ilahi dan memberikan ajaran tentang Yesus Kristus dan perkembangan gereja mula-mula. Ya, mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.